Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Johannes Tentano Farel Gibrandoy dengan NIM C24120101079 dari Manajemen Sumber Daya Perairan Institut Pertanian Bogor. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penghitungan korelasi dan pembuatan scatter plot menggunakan aplikasi RStudio. Nah, yang pertama-tama harus kita lakuin nih, karena kita mau ngelakuin visualisasi data sama penghitungan korelasi, kita butuh yang namanya package GGPUBR. Nah, untuk package-nya kita dapat cari di package. Terus, nah di sini karena sebelumnya sudah pernah saya install, langsung muncul di sini. Tapi kalau misalnya mau dilakukan penginstalan, bisa langsung diklik install, diklik package-nya GGPUBR. Nah, kita pilih, terus kita klik install. Nah, karena tadi saya sebelumnya sudah bilang nih, saya sudah pernah install, jadi tidak perlu dilakukan penginstalan. Namun jika belum, diwajibkan untuk menginstal. Nah, selanjutnya kita lakukan aktivasi terhadap package tersebut dengan menggunakan command install package GPUBR. Oh ya, jangan lupa untuk nanti setiap berbagai komen untuk menggunakan tanda petik 2 ini agar komennya dapat di-run. Ya. Ini kita run dulu. Nah, ini karena sebelumnya sudah pernah saya install juga, jadi tidak diperlukan untuk melakukan penginstalan lagi. Nah, kita bisa langsung beralih ke soal nih. Nah, ini ada data pertama yang dilambangkan dengan X sama data kedua yang dilambangkan dengan Y. Nah, ini kita run dulu supaya masuk ke konsol. Nah, ini udah masuk ke konsol ya. Terus kita lakukan penghitungan korelasi. Nah, pertama kita pakai rumus skor dulu, terus kita hitung. Metodenya kita gunakan Pearson karena kita menggunakan Pearson ini untuk penghitungan korelasi. Terus kita pakai rumus skor test untuk menghitung T-hitung, DB, selang kepercayaan minimum dan maksimum nanti. Oke, metodenya masih sama, kita gunakan Pearson. Nah, ya. Oke, oh ya ini kita pakai sama dengan dulu. Nah, baru bisa. Selanjutnya bisa langsung kita run aja. Nah, ini didapat nilai korelasinya. Nah, kita juga dapat nilai T-hitung nih. Terus nilai DF yang nilainya itu jumlah data yang dimana 10 dikurang dengan 2, nah, jadi hasil 8, sama p-value yang acuannya itu dapat dari alternatif hipotesis. Nah, terus ada juga selang kepercayaan yang biasa dipakai itu 95%. Ini ada minimum maksimumnya, nanti bisa dilihat di scatter plot. Nah, karena udah kayak gini, kita udah dapat nilai T hitungnya sama korelasinya juga, kita bisa langsung bikin scatter plot. Nah, kita langsung bikin scatter plot. Oh ya, sebelum kita masukin datanya dalam scatter plot nanti, kita summon GGPUBR dulu nih, supaya kita bisa melakukan visualisasi datanya nanti. Udah, kita run. Nah, ini udah masuk nih di konsol. Bisa langsung kita bikin aja. Data 1, kita masukin data, kita bikin data frame dulu ya, supaya bisa dibikin scatter plot nanti, X dan Y. Terus kita run. Nah, ini datanya udah masuk. Nanti kalau dilihat, nanti bentuknya seperti ini nih. Udah dalam bentuk table. Udah dalam bentuk table, sekarang kita bikin scatter plotnya dengan comment gg scatter. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan data 1, di mana X sama dengan X, dan Y sama dengan Y. Terus kita juga mau hitung regression line.
sama kita menghitung itu ada namanya skala selang kepercayaan, yaitu core.in. Sama kita itu mau buat yang namanya selang kepercayaan, kita bikin true. Nah, sama satu lagi ada correlation coefficient, kita bikin true juga. Sama ada correlation method. Kita karena metodenya kita pakai Pearson buat hitung korelasi. Sama ada kita mau masukin data X-nya ini, data yang sebagai X ini itu sebagai TP, terus yang data Y-nya ini kita mau hasil tangkap. Seperti ini. Jadi karena ada kesalahan, kita koreksi sedikit dulu supaya bisa di-run. Oke. Nah, ini karena datanya udah kita pastiin benar, bisa langsung kita run aja. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini seperti yang tadi dibilang, di mana Y-lab atau sumbu Y-nya itu hasil tangkap, terus sumbu X-nya itu TP. Nah, selanjutnya ada ini, garis regresinya yang tadi udah kita tambahin, sama ini yang warna abu-abu itu selang kepercayaannya, di mana yang minimum itu segini, 0,6, dan yang maksimum 0,9. Ini nanti datanya dalam bentuk seperti ini, sama ada ini nilai R, 0,89, atau nilai korelasi, sama ada nilai p-value. Ini nih. Nah, ini kita dapat data scatter plot dari teladan 1, bentuknya nanti bakal seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke soal kedua nih. Ini kita hapus dulu supaya biar agak rapi aja. Dan kita bersihin dulu. Nah, kita masuk ke teladan 2. Tadi kan sebelumnya package GGPUBR udah diinstal, jadi nggak perlu lagi di sini. Kita langsung input aja, kita run. Seperti biasa, ini kita bakal ngitung yang namanya correlation. Kita pakai fungsinya. Oh ya, ini karena data satunya panjang ikan dan data duanya logam berat, kita nggak pakai X lagi. Jadinya kita tulis panjang ikan, koma logam berat. Kita seperti biasa pakai Pearson buat hitung korelasi. Selanjutnya ada Cortes. Kayak biasa Pearson. Nah, ini bisa kita langsung run aja. Nah, ini nanti dapat nilai correlation seperti biasa, terus nilai T, sama nilai derajat bebasnya yang didapat dari jumlah datanya. Ada 15 dari masing-masing deret data. Terus nanti didapat p-value, dapat nilai minimum sama maksimum dari confidence interval. Oh ya, ini tanda negatif, ini menandakan adanya hubungan negatif. Jadinya nanti bentuk scatter plotnya tidak akan berbentuk ke kanan, tapi nanti bakal ke kiri. Nah, ini karena kita udah masukin datanya, kita bisa langsung masukin ke scatter plot. Nah, karena sebelumnya kita udah masukin GGPUBR, jadi sekarang nggak usah lagi. Kita bisa langsung masukin ke data 2.
Oh ya, ini nggak mesti data 2, nggak mesti data 1. Jadi bisa langsung aja kita masukin ke dalam frame. Ya, panjang ikan, jangan jadi X, jangan lupa. Terus sama satunya logam berat. Ya, bisa langsung di-run aja. Nah, nanti ini keluar lagi. Deret datanya dalam bentuk tabel, udah seperti ini. Kita kembali lagi. Kita bentuk scatter plot. Nah, bagi scatter data 2, kita X, di mana X sama dengan panjang ikan. Terus Y-nya sama dengan gambar A. Terus kita juga tambahin version line. Udah kayak gini. Sama tadi sebelumnya itu ada confidence interval atau selang kepercayaan, kita bikin flow juga. Terus ada correlation coefficient, kita bikin flow juga. Sama yang terakhir ada correlation method. Correlation method kita menggunakan Pearson. Nah, sekarang kita mau masukin sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya kita masukkan panjang ikan sebagai panjang ikan. Terus sumbunya kita masuk, oh ya ini masih di dalam sini. Sebentar. Kita masukkan sumbunya itu logam berat. Udah kayak gini bisa langsung kita run. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini, bisa dilihat. Nah, di mana hubungannya itu hubungan negatif ya. Bisa dilihat dari garis regresinya yang mengarah ke kiri, yang sebelumnya di mana mengarah ke kanan. Terus juga bisa kita lihat ini selang kepercayaannya dari maksimum minimum karena negatif juga jadi ngarahnya ke sebelah kiri. Kita juga dapat korelasinya sama nilai p-value-nya. Bisa lihat di sini. Terus juga di sumbu Y ada logam berat dan di sumbu X ada panjang ikan. Nah, sekian laporan mengenai penghitungan koefisien korelasi, selang kepercayaan, dan lain-lain menggunakan RStudio. Sampai jumpa.